mengatasi berbagai masalah pokok ekonomi dengan benar, bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi nanti kalian akan guna teruskan pada kelompok ya, lalu berpikir kritis dan bekerja sama. Apa Korea Utara dan Korea Selatan? Ada bedanya tidak? Lihat ya, apa yang dari Korea Selatan dulu? Terlihatnya bagaimana? Oh, lebih piknik, terus ada apa lagi? Lagi happy. Terus kalau Korea Utaranya? Tegang, apa lagi? Kalau kalian sendiri enaknya gimana tuh? Korea Utara atau Korea Selatan? Bebas berkreasi. Lalu kalau di Korea Utara tuh lihat ya, dia lebih garis, lebih kaku. Iya kan? Dia tuh terkenal dengan kekuasaan atau jadi peraturan pemerintah. Terus tidak ada kesadaran diri dari lingkungan untuk membenarkan kira-kira bagaimana nasibnya masyarakat di situ. Nggak bisa akses, nggak bisa ke pasar, kalau mau ke pasar harus muter dulu. Nah, dengan sikap gotong royong di sini, ketika jembatannya rusak, dibantu sama aparat, tentara ya, lihat ya, di sini terlihat ada tentaranya bahwa ketika ada rusak, bergotong royong kerjasama. Hasilnya kegiatan ekonomi yang dulunya atau awalnya nanti akan macet, terlambat, segera mungkin untuk lancar. Masih ada apa? Masih ada. Ya, salah satunya pada suku Baduy dan suku Baduy di cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, pemerintah maupun rumah tangga masyarakat dan swasta. Jadi ini nanti akan mengatur kita bagaimana ketika ada masalah pokok ekonomi, terima apa saja yang pertama? Sistem ekonomi tradisional, lalu ada sistem ekonomi Jadi bagaimana wujudnya? Bunda mempunyai 36 kartu ya. Jadi ini belum Bunda kurangi dari 6 orang yang berjalan hari ini ya. Oke, jadi 36 kartu dulu terdiri dari 6 kartu utama dan 30 kartu pendukung. Dari 6 kartu utama itu adalah mengenai macam-macam dari sistem ekonomi. Nanti akan lihat dari pendukung dibaca jawabannya itu termasuk dari konsep sistem ekonomi yang mana. Kan? Ini nanti tujuannya buat apa sih? Ini salah satu tujuannya adalah membentuk kelompok secara heterogen. Jadi nanti kalian sudah tahu akan jadi satu kelompok dengan siapa. Oke, kemudian kita tolong dari sini yuk. Yuk disebutkan nomor 1. Sistem ekonomi tradisional dilihat di jawabannya, diperhatikan mas Komangga, lalu kelompok kita sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi berobat pasar. Oke, lalu jadi sistem ekonomi campuran dilihat jawabannya ya. Kita sistem ekonomi Pancasila. Menentukan kelompok siapa? Nanti Mas Eva di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ayo, lihat.
tidak. Masyarakat kurang kreatif. Oke. Ada tiga dominan. Dari sosialnya Pak, sistem ekonomi saluran bukan? Bukan. Berdiri dulu. Salah nih, salah. Berdiri dulu. Oke. Kelompok 5. Sistem ekonomi Pancasila. Oke. Siap. Suku Balembang Indonesia. Kira-kira jauh-jauh dulu nggak? Tidak. Ini menggunakan sistem ekonomi apa? Ayo. Apa tadi Tio? Tradisional. Tradisional. Jadi kamu dia dan dominan mereka dengan sistem ekonomi apa? Tradisional. Salah kamar, pantas atau lebihnya salah kamar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Jadi dalam model kita itu terdapat artikel yang akan kalian bahas. Belajar literasi, jadi dia membaca, rajin membaca. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengenai sistem ekonomi apa negara yang ada di artikel ini? Jadi yang pertama artikelnya kalian baca, setelah baca kalian silakan isinya apa sih, gitu ya. Lalu yang kedua, ini kan artikelnya salah satu negara atau negara itu termasuk dari sistem ekonomi apa? Nah, yang ketiga kalian mencari apa kelebihan dari sistem ekonomi tersebut, kekurangan dan ciri-cirinya. Oke ya. Dan sudah akan tunjuk dari kelompok yang akan siapa. Adalah oke, sama saudara dulu. Ya. Kalian anggota ini tidak hanya satu yang sentral, tapi semua jadi sentral semua. Ya, sudah didiskusikan siapa yang akan jawab nomor 1, 2, 3 dan jadi moderatornya. Oke, dan silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsep ekonomi pemerataan dengan pengusahaan negara atas bumi dan air. Sistem ekonomi Pancasila. Oke, analisiskan apa kelebihan dan kekurangan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat untuk orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Terima kasih kami ahli